Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan yang mana mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu berbeda dengan di tahun sekarang mengenai aturan penerima bansos khususnya untuk PKH ya. Dan juga beberapa informasi mengenai penerima bantuan BPNT atau BSP. Jadi saya minta kepada semuanya untuk share video ini ke seluruh sosial media Bapak Ibu punya dan nonton video ini sampai selesai ya agar tidak ketinggalan dengan informasi yang terbaru ini. Baiklah, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu bahwa informasi yang akan saya sampaikan di video kali ini itu berdasarkan dari surat edaran Kementerian Sosial langsung, yang mana isinya menyampaikan informasi-informasi atau perubahan-perubahan kebijakan bantuan sosial yang tahun sebelumnya itu lain dan tahun ini ternyata lain juga. Nah, salah satunya adalah indeks bantuan PKH karena ternyata banyak banget KPM di lapangan itu yang sebelumnya mendapatkan sedikit tiba-tiba menjadi banyak dan ada juga yang mendapatkan sebaliknya. Awalnya banyak tiba-tiba menjadi sedikit. Nah, yang pertama yaitu dasar penyaluran bantuan sosial. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, data yang diambil itu adalah data dari IPKH, di mana IPKH ini itu dimutakhirkan oleh pendamping sosialnya langsung setiap kali ada perubahan pada KPM tersebut atau ART, anggota keluarganya KPM tersebut. Tapi itu di tahun-tahun sebelumnya ya, sedangkan di tahap ini dan juga di tahun ini itu bukan lagi diambil datanya dari IPKH, tapi berdasarkan DTKS yang sudah padan datanya. Jadi semua KPM itu diharapkan datanya padan DTKS dan juga padan Dukcapil karena sekarang dasarnya diambil dari DTKS bukan lagi dari IPKH. Berikutnya yaitu komponen ibu hamil. Kalau di tahun sebelumnya atau di tahap sebelumnya itu ibu hamil masih mendapatkan bantuan PKH atau masih terhitung di dalam komponen kesehatan. Akhirnya bisa mendapatkan bantuan PKH juga yaitu jumlahnya Rp750.000 per tahap. Tapi di tahun ini khususnya di tahap 1 ini berdasarkan surat edaran yang keluar kemarin, ibu hamil itu belum bisa mendapatkan bantuan sosial PKH karena datanya belum bisa dimutakhirkan atau belum bisa diinput sebagai komponen ibu hamil di dalam DTKS. Beda kalau di IPKH kemarin. Kalau di IPKH itu ada pilihannya ibu hamil, jadi bisa mendapatkan bantuan PKH. Sedangkan di DTKS ini itu tidak ada pilihannya atau tidak bisa dimutakhirkan sebagai komponen kesehatan yaitu ibu hamil. Makanya untuk tahap ini atau di tahun ini untuk ibu hamil di dalam PKH itu belum mendapatkan bantuan sosial. Tapi untuk kedepannya kita belum tahu, kemungkinan akan bisa dapat karena ini untuk DTKS-nya itu masih terus dilakukan perbaikan dan semoga aja kedepannya nanti ada menu pilihan untuk komponen ibu hamil ini. Berikutnya yaitu komponen lansia. Kalau di tahun sebelumnya atau di tahap sebelumnya itu komponen lansia yang terhitung di dalam PKH harus 70 tahun ke atas. Tapi di tahun ini khususnya di tahap ini usia 60 tahun ke atas itu sudah bisa menjadi komponen lansia. Berikutnya untuk penyandang disabilitas. Kalau setahu saya ya di tahun sebelumnya, khususnya di tahap sebelumnya, untuk penyandang disabilitas di dalam KPM itu, di dalam anggota keluarga itu ada ukurannya, harus disabilitas yang seperti apa dulu, dan yang bisa masuk di dalam komponen PKH itu hanyalah yang termasuk di dalam kategori disabilitas berat. Nah, untuk kategori disabilitas berat ini sendiri, itu contohnya kalau misalnya untuk melakukan aktivitas sehari-harinya si KPM disabilitas ini tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri, harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, itu termasuk di dalam kategori disabilitas berat. Sedangkan untuk di tahun ini, khususnya di tahap 1 ini, untuk komponen disabilitas ini sendiri itu tidak ada lagi ukurannya, harus disabilitas berat atau sedang. Jadi intinya KPM tersebut tergolong di dalam disabilitas, maka dia juga akan mendapatkan bantuan atau terhitung di dalam komponen PKH.
Jadi kurang lebihnya seperti itu tadi untuk perubahan-perubahan terbaru mengenai bantuan sosial program Keluarga Harapan. Sedangkan untuk bantuan BPNT atau bantuan pangan non tunai yang dulunya sebelumnya itu dicairkan melalui kartu KKS seperti ini, khususnya di tahap 1 tahun 2022 ini, itu tidak melalui kartu KKS, melainkan dari kantor pos berupa uang tunai sebesar Rp600.000 untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Tapi untuk tahap berikutnya kita belum tahu lagi ya, karena dengar informasi kemarin alasannya Kemensos melakukan atau mengalihkan metode penyaluran BPNT ini dikarenakan untuk Bank Himbara itu masih menyelesaikan rekon di bulan-bulan sebelumnya atau di tahap-tahap sebelumnya, sehingga diharapkan kepada Bank Himbara agar fokus terlebih dahulu menyelesaikan rekon-rekon tersebut. Makanya untuk penyaluran tahap 1 ini dialihkan ke PT Pos berupa uang tunai untuk tahap 1 atau periode Januari sampai dengan bulan Maret. Sedangkan untuk di periode berikutnya kita belum tahu apakah masih menggunakan cara yang sekarang ini, yang baru ini, atau kembali di cara yang lama, yaitu penyalurannya lewat kartu KKS dan hanya bisa ditransaksikan lewat agen e-warung berupa sembako. Jadi itu tadi perubahan-perubahan terbaru mengenai bantuan sosial PKH dan juga BPNT di tahun ini, khususnya di tahap 1 ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di tahap berikutnya lagi atau di tahap 2 tahun 2022 ini akan ada lagi peraturan terbaru. Karena yang namanya penyaluran bansos ini akan selalu dilakukan perbaikan-perbaikan, metodenya itu bisa berubah-berubah dan tata caranya juga bisa saja berubah-berubah serta aturannya juga selalu berubah. Yang mana menurut kementerian itu adalah yang terbaik untuk para KPM atau demi kelancaran program atau demi keberhasilan program ke depannya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, makanya saya minta kepada semuanya untuk selalu mengikuti channel ini, untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru di channel ini. Dan di channel ini juga bisa bertanya seputar bansos. Jadi buat yang lainnya yang mau bertanya seputar bansos, keluhannya seputar bansos, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Sebisa mungkin kami akan menjawab pertanyaan yang masuk, dan biasanya untuk pertanyaan yang menarik kami akan jawab lewat video. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini membantu para KPM di luar sana dan masyarakat luas pada umumnya. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.